Assalamualaikum Pak Faisal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Pak Kaprodi. Sehat. Alhamdulillah. Aku Eh baru gaya, nyampe nih Bu. gaya itu fitting Eh, MF. tidak lupa sih, lupa. Ganti dulu. Jangan, udah biarin begitu. Biar orang tahu kita sudah sampai situ aja. Ya, mau di kebun aja, mau di kebun, mau di kebun. Keren. Ada kebun dong. Ini gede. Nanti, iya, nanti Pasar Bayi ini ngikut. Saya juga mau ke kebun ya. Ibu, aku baru nyampe Bu, baru nyampe banget. Yang Dari mana? pelepasan apa kampus mengajar Oh ini apa? Oh ikutan di mana? di Kabupaten Bogor Bu. Sekolah kan? Sekolah ya. Pelepasan Dosen DPL sama mahasiswanya. di SD mana? Aku mah kebagiannya di Puraseda, SDN Riung Gunung, Lewiliang sana sama di SDN Amin di dekat CCM Bu, dekat Kenapa? 21. Oh, waktu saya dulu mah satu lokasi. Dua sekarang Bu, Oh, satu DPL dua. oh dia tahu. Yang sekarang kuat. Ah, mana jauh-jauh, mana Loh. jauh-jauh tempatnya. Ah, Pak Teguh juga bolak-balik Lewiliang. Iya sih ya, Eh, iya sih. bener nggak Mas Arba ini? Ampun ya, ampun ya. Ada nggak Pak Teguh di sini? Ada, Ah, ada on the way. oh, ada on the way. Oh, Lewiliang ya. Berapa orang Pak Kalau Faisal dari Unida? DPL semua 20, kalau dari Unida itu ada, kalau di Kabupaten Bogor ya, kalau nggak salah di Kabupaten Bogor ada 7, 7 apa 6? 7 6 DPL. Kalau Bogor? Unida? Ya, di Unida itu ada 7 yang dari kabupaten, Bu. Oh, Semuanya 20. Nah, oh kalau oke. nggak salah 7 6. Banyak. 7 deh kalau 7. Mahasiswanya yang banyak. Mahasiswanya ya. Hmm. Pasar Bayani Damang. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah, Aji. alhamdulillah, sehat. Bu, aku boleh jadiin co-host nggak, Bu? Sambil ngerekam, Bu. Boleh nggak, Bu? Ini, ini siapa yang ininya ya? FH12 nih siapa nih? FH. Bukan istriku kan? Oh. Asik. Dia licik nih Pak Haji. Dia Hmm, bawa-bawa ini nih. ya, Jadi tinggal 3 hari, bawa Bu. 3 hari pasangan. ini jadi bujangan nih. Nah, nanti juga Pak dapat Haji. oleh-oleh. Oleh-olehnya langsung berlipat-lipat biasanya. Aduh, iya. Langsung berlipat-lipat. Bu, aku ke belakang dulu nggak apa-apa, Be? Izin, Bu. Boleh, boleh. Izin juga, Bu. Sok-sok. Bentar ya, Be. Ah, Ya. siap, aman. Apa kabar? Oh iya, Pak Haji kita punya background itu ya. Di mana Iya, ya saya naruh? kan saya tadi nyari-nyari dulu di mana ya itunya dong. Aduh, di grup struktural ya, di itu ya, di grup dosen ya. Hai, Pak Haji Kintun lah ke Abdi lah, Hmm. di Zoom boleh. Bener kita punya itu. Oke. Aku nggak mau ya. Aduh.
Assalamualaikum Pak Beni, Bu Rusi. Jalan. Waalaikumsalam. Pak Beni jangan lupa ngajar fisika ya. Kenapa tidak mau? Masalahnya jadwalnya yang nggak sama, katanya tadi udah diomongin sama Pak Wadek. Sudah oke ya berarti ya? Ya kalau jadwalnya sama sih mangga-mangga aja Pak gitu. Sedih mahasiswanya tuh kok Pak Beni nggak mau kata gitu. Ya saya mah mahasiswa sedih terpengaruh, asal mahasiswi nawe tersedih. Kok nggak mau kekirim ya Bu ya, aduh, punten. Ke ininya Ustadz ya, ke apa namanya? Mm, Ke Zoom-nya ya. Ya, Pak Dudi licik. Pak Dudi ada suaranya tapi nggak ada gambarnya. Jadi saya tadi nyari dulu ini teh siapa? Anu ganteng teh, anu ganteng. Ih, Wah, yang kemarin baru selesai sidang terbuka teh ya, padahal mah ya, Masya mohon, Allah, aduh, alhamdulillah. selamat. Bucat bisul. Kumaha Pak Alhamdulillah. Dokter? Plong sekarang mah plong. Plong ya. Mm-mm. Jadi sekarang mah berarti gantian bagian Pak Dudi nu di dieu. Yes. Aduh. Pokoknya Udah. nama ya lalah apa namanya menurunkan tensi dulu. Plong ya. Tapi alhamdulillah ya rasanya itu kayak apa ya, hilang semua beban tuh. Iya ya. Jadi udah bisa tidur nyenyak, tadi Udah bisa. udah gitu ya. Iya. Ujuk-ujuk pelatihan pekerti, aduh, kumaha itu. Ini sekarang masih masih. Masih. Besok postesnya ya? Nanti hari Sabtu postes. Iya Sabtu betul Sabtu. Masih tugasnya banyak, aduh. Bisa, Bismillah. Mbak Ito, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, sehat. Sehat. Bapak Ibu semua. Ada yang mau jumpa nih? Bu itu siapa itu? Ini bidadarinya BPMPI. Assalamualaikum Pak Helmi, Parantos Rengsek Pak. Waalaikumsalam Ibu. Saya sambil jalan nggak apa-apa ya? Mangga, siap-siap. Bentrok banget banyak agendanya ya Pak ya. Enggak, saya harus ke Jakarta ada jam 3 di sana sambil jalan kan bisa. Masya Allah, siap-siap, hati-hati di jalan Pak. Oke ya. Siap. Oke, siap ngikut deh. Siap. Oke, makasih Ibu. Mangga. Bu itu udah makan siang belum? Belum. Pertanyaan yang puasa bagus. kelihatan Pak. Waduh. Senin Kamis Pak ya. Iya. Pak Beni tuh, Ustadz Beni yang puasa Pak Helmi. Oh iya, rutin Pak Beni rutin ya. Oh, Masya Allah. Puasa Jumat lagi puasanya. Pak Haji Sarbani bikin iri aja. Belum bisa dikintun ya Pak Haji ya? Belum, aduh saya lagi Belum nyari. ya. Takutnya saya punya disimpan di mana, saya payahnya. Ada yang sudah saya download, saya lagi nyari downloadannya gitu. Iya ya. Tadi Kang Faisal mungkin punya kali. Mbak Ito, kata Pak Haji Ahmad Sarbaini kalau cinta Unida mesti ganti background katanya. Nah, itu dia. Oke. Apa aku ganti apa? Background udah banyak padahal ini. Bu itu punya ininya enggak? Aku kok di download mau dikirim nggak bisa nih. Oh, nggak punya. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam Ibu. Hai.
Sehat Pak Komar ya? Sehat Bu, insya Allah. Mbak Ito ngeliatin Pak Komar, sapa kata Bu Ito. Komar yang dulu di LPM. Iya, betul. Bu Punten, saya yang Ayo, Oh. saya bantu-bantu. yang tempo itu. Di Kinten ada Pak Komar yang belum dikenal. Assalamualaikum Pak Burhan. Bu Kasep dari peternakan itu, Bu. Iya ya. Mm-mm. Saya mau bilang Pak Dudi Kasep nggak ada fotonya, jadinya Iya. Ada Pak Burhan, Bu, saya malu, Bu. ada Dia ininya favoritnya Bu Saimah tuh. asik. Teh Saima, ayo. Pak Dudi mah mending nggak usah buka video, Burus. Kenapa? Mengerikan kalau dibuka video. Tadinya saya bilang takut jadi rebutan. Takut jadi rebutan. Burut sih terima kasih udah disapa tadi. Iya, iya Pak Burhan. Pak Burhan dipuji tadi. Terima kasih bilang. Pak Dudi pakai ditegesin deh. Bapak Ibu, ini sudah pukul 13:15. Mau kita tunggu beberapa menit lagi atau mau kita mulai saja? Perwakilan dari Fisikom udah ada ya. Fisikom ada, Pipal ada, Paperta ada. Tinggal Pasca ya. Pasca sebentar. Yang mewakili dari MTP, Ibu. Iya, siap. Ada Pak Dekan juga sama dari MTP. Berarti iya saya lupa. Oh iya ada Ustadz Fanani. Berarti sudah ready semua mungkin Bapak Ibu ya, representatif lah ya dari semua fakultas di bawah Ban PT ya, ada ya. Baik. Nah, khawatir agendanya kan kita banyak, Bapak Ibu bentroknya khawatir kebanyakan, kelamaan. Gak apa-apa kita mulai aja kali ya. Kita mulai aja Bu, yang lain bisa nyusul. Siap, mangga. Pak Komar udah ready kan ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang saya ini ngapain? Jadi sekarang apa coba? Ambil nama kakak saya. Baik, innalhamdalillah washolli wa usollimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu Sekprodi di lingkungan Universitas Juanda, terkhusus adalah Bapak Ibu yang ada pada Badan Akreditasi Nasional Ban PT ya. Terima kasih hari ini sudah berkenan menghadiri undangan yang disampaikan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Institusi yang kebetulan hari Kamis ini luar biasa. Kita banyak agenda dan mungkin di antara Bapak Ibu juga semua bentrok begitu ya, termasuk acara hari ini. Awalnya jam 8, kemudian jam 10, kemudian jam 1. Qadarullah Bapak Ibu ternyata memang banyak agendanya dan hari ini di pukul 13:20 kita akan sama-sama mungkin berdiskusi tentang instrumen konversi ISK ya, instrumen suplemen konversi. Mohon izin Bapak Ibu.
Nah, jadi ceritanya panjang. Oh, saya nggak ke sini dulu ya. Saya coba ke sebentar. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen untuk beberapa di antara sertifikat yang alhamdulillah ini sudah akhirnya mendapatkan perpanjangan dari Badan Akreditasi Nasional. Sebentar, ini agak susah. Oke, terlihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa 5 prodi di Universitas Juanda ini ada perubahan nomenklatur atau alih bentuk sehingga memang pada saat proses PEPA kemudian terkendala beberapa hal. Yang kita ketahui bahwa saat ini memang di Ban PT tidak bisa langsung melakukan perpanjangan akreditasi, tetapi memang harus melalui PEPA, dan PEPA itu di antara instrumen semua 9 atau 10 indikator diantaranya adalah memang harus sinkronisasi dengan PDDikti. Nah, karena memang perubahan alih bentuk tersebut, maka ada beberapa data dari Universitas Juanda khususnya di bidang mahasiswa yang memang kemarin itu sempat tidak sinkron, dan akhirnya kita memang pelik dan panjang begitu ceritanya, dan pada hari Rabu kemarin di tanggal 15 akhirnya alhamdulillah 3 prodi berhasil mendapatkan perpanjangan akreditasi. Terlampir ada sertifikatnya. Oh, salah. Terlampir ada sertifikatnya, dan saya mau menyampaikan. Nah, ini. Saya mau menyampaikan SK. Nah, ini Bapak Ibu. Ini di antara beberapa SK yang disampaikan dari Ban PT. Jadi di antaranya ada klausul bahwa program studi yang sudah mendapatkan perpanjangan, maka mereka harus, oh bukan dari sini ya, sorry. Maka mereka harus melakukan ISK. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Nah, ini terlihat Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah di antara salah satu yang kemudian pada beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu dinyatakan prodi administrasi publik, kemudian sains komunikasi dan S2 magister hukum dinyatakan dia lolos PEPA, dan informasi yang disampaikan oleh Ban PT yang pertama adalah Ban PT akan memberikan keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhir surat keputusan akreditasinya, dan ini sudah ada Bapak Ibu, kemarin sudah kita dapatkan tentang surat keputusan tersebut, SK-nya sudah ada. Kemudian apabila surat keputusan dan sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima, ini karena memang kita sudah, kemarin pun kita sudah melakukan SAPTA, dan poin ketiga adalah setelah 6 bulan terbitnya surat keputusan dan sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, program studi atau perguruan tinggi yang memiliki peringkat terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke unggul, dari B ke baik sekali dengan menggunakan ISK. Nah, yang terakhir adalah memang perguruan tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus PPEPP. Nah, hari ini Bapak Ibu izin BPMPI mungkin
Boleh. Oke. Hari ini izin Bapak Ibu BPMPI mungkin membersamai Bapak Ibu untuk untuk menjelaskan tentang ISK-nya. Jadi karena pada tanggal 14 yang lalu 3 program studi sudah keluar sertifikat perpanjangan akreditasinya, maka terhitung tanggal keluar sertifikat 3 program studi tersebut selama 6 bulan ke depan sudah harus mengajukan ISK. Nah, termasuk diantaranya adalah beberapa program studi yang sudah melakukan atau sudah mendapatkan sertifikat perpanjangan dari Badan Akreditasi Nasional. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Saya kembali ke PowerPoint. Baik. Nah, siap. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan sama-sama praktek bagaimana mengisi ISK. Nanti saya dibantu dengan Pak Komar. Nah, sebelum ke Pak Komar, izin saya terlebih dahulu menyampaikan Bapak Ibu tentang ISK. Saya kira Bapak Ibu juga sudah pernah membaca sebelumnya dan sudah pernah disosialisasikan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa pada saat Bapak Ibu program studi melakukan akreditasi sebelum 2022 menggunakan instrumen dengan 7 standar. Nah, karena terhitung di 2022 ini sudah menggunakan instrumen dengan 9 kriteria, maka diperlukan ISK. Jadi ISK itu adalah sebuah dalam bentuk instrumen nanti untuk mengisi syarat perlu peringkat. Jadi mengapa program studi perlu ISK? Karena pertama, ketika akreditasi APT atau APS Bapak Ibu kemarin itu memang masih 7 kriteria. Sekarang kita 7 standar. Sekarang kita sudah menggunakan 9 kriteria. Nah, dari 7 standar ke 9 kriteria, ada beberapa perbedaan, diantaranya adalah terkait syarat perlu peringkat. Jadi, Universitas Juanda punya target di tahun 2025 kita akan unggul untuk APT-nya. Nah, ketika kita akan unggul, maka memang harus diawali dari program studi dulu yang harus unggul. Nah, ketika unggul, maka peringkat akreditasi program studi itu memang harus diantaranya sebaiknya memang unggul 60% begitu ya, atau misalnya memang baik sekali. Nah, jadi yang saat ini program studinya memiliki nilai akreditasi ada di A, B, atau C, sekiranya mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan kita akan bersama-sama untuk mengisi ISK-nya, sehingga kita bisa merubah dari A menjadi unggul, atau dari B menjadi baik sekali, dan dari C menjadi baik. Sebenarnya ketika program studinya mendapatkan C, secara otomatis nanti melalui akun Sabto itu akan terkonversi menjadi baik. Sehingga kalau untuk C saya kira semuanya sudah selesai ya. Di Universitas Juanda ada 2 prodi yang awalnya C tapi sekarang sudah menjadi baik. Jadi sudah menggunakan instrumen 9 kriteria begitu. Nah, tinggal beberapa di antaranya adalah program studi yang saat ini masih memiliki nilai B atau A, sehingga mungkin Bapak Ibu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk diskusi kira-kira apakah Bapak Ibu akan ISK atau akan reakreditasi begitu ya. Pilihannya mangga saya serahkan kepada masing-masing program studi, juga Bapak Ibu Wakil Dekan atau Bapak Ibu Dekan pada UPPS masing-masing. Hanya mungkin jika Bapak Ibu baru selesai atau baru keluar sertifikat akreditasinya, maka memang harapannya dalam waktu 6 bulan ISK. Kecuali bagi program studi yang memang tahun depan sudah akan reakreditasi, maka memang sepertinya tidak harus ISK, tetapi langsung saja nanti bisa reakreditasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa alasan diperlukannya ISK. Yang pertama adalah program studi statusnya terakreditasi yang kemarin, begitu yang tadi saya sampaikan. Kemudian program studi ini terhitung 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan akreditasi pertama dengan 7 kriteria, 7 standar itu juga harus mengajukan ISK. Intinya adalah memang program studi yang mendekati akreditasi, mungkin kita bisa pilihan reakreditasi, tetapi jika disinyalir misalnya masih ada 2-3 tahun atau kemudian baru kemarin mendapatkan sertifikat perpanjangan akreditasi, maka mungkin kita bisa langsung melakukan ISK.
Nah, untuk apa dilakukan ISK? ISK dilakukan dalam rangka pemenuhan pemenuhan instrumen begitu Bapak Ibu, karena di instrumen 7 standar tidak ada syarat perlu peringkat. Sedangkan pada instrumen di 9 kriteria memang memiliki syarat perlu peringkat, sehingga pada pengisian ISK nanti Ibu Bapak hanya memberikan isian untuk syarat perlu peringkat dengan instrumen BAN PT saja. Nah, kita tahu bahwa memang saat ini beberapa program studi ada yang masuk ke Lamdik, Lamemba, Laminfokom. Nah, untuk ISK ini menggunakan syarat perlu peringkat dari BAN PT, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah misalnya tipe-tipe yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin mengajukannya di tanggal 28 Januari 2022, maka mungkin jika ISK yang kategori awalnya mendapatkan akreditasi A atau B atau C bisa menjadi unggul, baik sekali atau baik begitu. Ini di antara beberapa tipenya Bapak Ibu, dan kemudian kita ke sini. Nah, untuk instrumen suplemen konversi, nanti Bapak Ibu akan kami pandu bagaimana untuk mengisinya, nanti dibantu dengan Pak Komar. Nah, nanti kami ajukan melalui akun Sabto, dan diantaranya adalah Bapak Ibu setelah mengisi Excel juga Bapak Ibu akan mengunggah juga dalam bentuk PDF. Nah, di antara yang harus diisi diantaranya adalah ada 4 komponen. Yang pertama adalah tentang dosen tetap, yang kedua tentang kurikulum, yang ketiga tentang penjaminan mutu, yang keempat tentang pelacakan lulusan. Jadi 4 komponen yang mungkin nanti akan kita sama-sama mungkin untuk mengisi di data Excel ISK-nya. Nah, yang mana 4 dari komponen ini adalah merupakan syarat perlu peringkat di BAN PT. Di dosen, Bapak Ibu nanti instrumennya adalah mulai dari pemetaan, dosen tetap perguruan tinggi, dan dosen tetap program studi. Nah, nanti Bapak Ibu kami kirimkan juga Excel-nya yang untuk pasca ataupun yang untuk magister, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengisi untuk 4 komponen tersebut. Ini diantaranya Bapak Ibu, kemudian nanti akan ada file seperti ini. Bapak Ibu nanti sama seperti pada saat kita mengajukan LED dengan LKPS pada saat Bapak Ibu mengisi atau mengajukan di akun Sabto. Jadi bentuknya sama seperti ini, tinggal nanti kita isi program studinya apa, peringkat akreditasinya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian nanti pada poin ini untuk, pada poin pada poin nanti Bapak Ibu mengisi ini. Misalnya jumlah dosennya ada berapa dan seterusnya. Yang diisi adalah dosen berarti tahun kemarin. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa dipetakan berapa dosen DT-nya dan berapa DTPS-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti bisa mengisi pemetaan DTPS seperti yang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan jika ada yang DTPS-nya Bapak Ibu boleh diisi di DTPS-nya. Dan kemudian nanti yang selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi di kurikulum. Nah, pengisian kurikulum tentang pemutakhiran kurikulum yang melibatkan stakeholder misalnya, itu pun nanti Bapak Ibu isikan di kolom Excel-nya. Nah, untuk kurikulum ini mulai dari diberlakukannya TS-2 sampai dengan TS. Nah, nanti di isian Excel kurikulum akan muncul seperti ini Bapak Ibu, misalnya semester berapa, kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi pada capaian pembelajaran dan rencana pembelajarannya. Nah, nanti kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan kesesuaian rumusan CPL tersebut dengan KKNI dan seterusnya. Sampai dengan CPL pemetaan program kurikulumnya Bapak Ibu, mulai dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khususnya. Nah, nanti setelah kurikulum Bapak Ibu juga akan mengisi pada penjaminan mutunya. Nah, penjaminan mutu di di instrumen BAN PT itu memang disampaikan bahwa UPPS harus memiliki
memiliki penjaminan mutu. Nah, di antara penjaminan mutu yang pertama adalah harus tersedia dokumen formal. Jadi dokumen formal itu misalnya Bapak Ibu di UPPS ada GPM, maka mungkin ada SK GPM yang kemudian kemarin boleh yang menggunakan SK Rektor, atau jika Bapak Ibu memiliki SK Dekan, misalnya juga itu boleh digunakan SK Dekan. Atau misalnya pada tahun 2 tahun sebelumnya pernah ada GKM, itu juga boleh sebagai salah satu bunti fisik legalitas formal unsur adanya penjaminan mutu pada UPPS masing-masing. Yang kedua, nanti Bapak Ibu juga mengisi pada ketersediaan dokumen mutunya, mulai dari dokumen kebijakannya, kemudian manual, standar dengan formulir. Karena statementnya adalah UPPS, berarti nanti kita akan sama-sama memetakan seperti apa 4 dokumen SPMI-nya gitu Bapak Ibu. Di antara yang kemarin sempat akan reakreditasi, misalnya ada Magister Hukum atau kemarin ada apa ya, yang dari BNPT kemarin sudah pindah ke Lamdik semua ya, yang dari akuntansi kemarin, kemudian saat ini ada perbankan syariah dan MPI, mereka sedang memetakan SPMI untuk UPPS-nya. Nah, setelah itu nanti keterlaksanaan siklus PPE-PP-nya ini pun nanti akan diisikan di instrumen data Excel-nya. Maka pada beberapa atau pada minggu ini juga sebenarnya BPMPI sedang memberikan waktu kepada UPPS untuk melakukan RTM. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan RTM bisa lanjut ke RTL, sehingga siklus PPE-PP-nya nanti bisa Bapak Ibu jelaskan pada penjelasan di butir penjaminan mutu. Nah, termasuk diantaranya adalah tentang audit monitoring serta keberadaan auditornya dan auditnya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga diharapkan menyampaikan tentang kegiatan eksternal benchmarking-nya dan peningkatan mutu sesuai dengan siklus PPE-PP-nya. Nah, yang selanjutnya selain tentang 4 dokumen SPMI dan siklus PPE-PP disertai dengan kegiatan eksternal benchmarking, saya kira semua GPM kemarin sudah pernah ya ikut bersama dengan BPMPI untuk eksternal benchmarking. Jika misalnya Bapak Ibu juga akan menambahkan kegiatan eksternal benchmarking terkait SPMI juga, mangga Bapak Ibu silahkan. Tentu mungkin diusahakan nanti pada UPPS atau prodi yang satu rumpun ilmu atau satu prodi begitu. Jika pada kesempatan kemarin ketika setelah external benchmarking misalnya memang tidak linear. Nah, selanjutnya untuk penjaminan mutu juga nanti ada pengisian pelampauan SNDikti nanti yang bisa Bapak Ibu isikan di standar dan indikator kinerja. Nanti misalnya untuk TS-1-nya seperti apa dan TS-nya juga seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa yang bisa Bapak Ibu isikan untuk di penjaminan mutu. Kemudian nanti selanjutnya yang keempat adalah tentang pelacakan lulusan. Jadi komponen terakhir yang harus diisi pada data Excel adalah tentang pelacakan lulusan. Nah, judulnya sih memang pelacakan lulusan 1, tetapi ternyata pelacakan lulusan itu isiannya yang relatif lebih banyak gitu. Di antaranya nanti terkait dengan tracer study-nya. Di sini ada waktu tunggu lulusan, misalnya Bapak Ibu nanti boleh diisi waktu tunggu lulusannya mulai dari TS-4 sampai dengan TS-3, berapa yang kemudian kurang dari 6 bulan, kemudian berapa yang itu lebih dari 18 bulan dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu juga akan mengisi kolom untuk bidang kerja lulusan. Jadi nanti ini juga datanya sama dalam 3 tahun terakhir sehingga nanti ada TS-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga pelacakannya adalah di bidang kesesuaian kerja. Nah, yang keempat adalah kepuasan pengguna. Nah, semua komponen 1 sampai dengan 4 ini adalah memang syarat perlu peringkat jika Bapak Ibu akan reakreditasi menggunakan 9 standar. Jadi ketika menggunakan 7 standar, ini tidak menjadi syarat perlu peringkat, tetapi ketika menggunakan 9 kriteria, ini menjadi syarat perlu peringkat, maka memang ketika kita akan mengkonversi nilai dari B ke baik sekali, Ibu Bapak paling tidak
harus mengisi syarat perlu peringkatnya. Yang tadi saya share screen itu adalah syarat perlu peringkat atau pengisian ISK untuk program sarjana yang saat ini adalah ini untuk magister gitu. Ini berarti untuk misalnya S2 hukum karena S2 administrasi publik sepertinya akan reakreditasi ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, karena di program Pascasarjana itu juga syarat peringkatnya diantaranya adalah publikasi ilmiah mahasiswa, sehingga untuk S2 Hukum juga harus mengisi publikasi ilmiah mahasiswa. Nanti silahkan untuk S2 Hukum misalnya bisa mengisi data 3 tahun terakhir terkait publikasi ilmiah mahasiswanya. Dan Bapak Ibu juga untuk memetakan misalnya bisa membuka instrumen atau matrik penilaian ban PT-nya atau matrik penilaian ISK-nya. Nanti coba saya share screen juga. Nah, di antaranya ini Bapak Ibu setelah kemudian publikasi ilmiah mahasiswa nanti juga ada misalnya dia yang masuk di jurnal nasional atau internasional, dan selanjutnya adalah ini syarat perlu konversi akreditasinya. Nah, nanti Pak Komar akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu juga bisa melakukan simulasi sebenarnya untuk menghitung kira-kira berapa angka pada saat Bapak Ibu sudah mengisi di data Excel ISK-nya, begitu Bapak Ibu. Oke, ini putusan terakhir Bapak Ibu. Jika nanti 4 komponen itu sudah Bapak Ibu isi dan kita mungkin akan sama-sama memetakan atau misalkan Bapak Ibu juga bisa langsung simulasi, nanti kita akan membantu Bapak Ibu untuk mengunggah melalui akun Sabto. Dan setelah saya konfirmasi dengan Ban PT dan juga beberapa perguruan tinggi lain, informasinya memang untuk ISK tidak ada asesmen lapangan. Jadi Bapak Ibu cukup hanya mengisi data Excel tersebut, kemudian nanti BPMPI mungkin akan membantu untuk mengunggahnya melalui akun Sabto, dan setelah itu nanti akan ada penilaian dari Ban PT-nya, dan mudah-mudahan semuanya memenuhi kriteria baik sekali gitu, atau yang dari A bisa ke unggul, dan nanti mungkin hasilnya langsung disampaikan melalui Sabto. Namun memang ISK ini juga baru. Kemarin saya konfirmasi Ban PT, katanya Bu Rusi jika ada temuan dan lain-lain mungkin saja akan ada asesmen lapangan gitu. Jadi nanti kita siapkan saja, tetapi beberapa perguruan tinggi diantaranya memang dia tidak melakukan asesmen lapangan. Nah, adapun nanti apakah kita akan nilainya sama atau tidak? Sebenarnya jika kita sudah memenuhi matriknya, disinyalir nilainya akan tetap sama. Jadi jika Bapak Ibu saat ini nilainya B, mungkin nanti akan tetap di baik sekali. Jika akan A, mungkin nanti akan ke unggul jika memenuhi syarat perlu peringkatnya. Maka yang tadi misalnya Bapak Ibu bisa petakan dari sekarang, mumpung masih semester baru begitu ya. Jika misalnya disinyalir kita akan tetap mempertahankan A atau akan mempertahankan A menjadi unggul atau B menjadi baik sekali, maka nanti dihitung data dosennya, pemetaan DTPS-nya begitu, sehingga tidak kurang dari syarat peringkat di baik sekali atau unggul, termasuk misalnya kurikulum dan penjaminan mutu serta yang keempat tadi. Nah, jika misalnya ada yang kurang, nanti Bapak Ibu bisa kita pikirkan kembali bagaimana strateginya, sehingga ketika mengajukan SK sebaiknya memang harus terpenuhi semua syarat perlu peringkatnya, sehingga nilai atau kriteria nilainya tetap menjadi dari B menjadi baik sekali, dari A menjadi unggul. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk pertama saya sampaikan secara konsep. Selanjutnya saya minta bantuan nanti Pak Komar untuk menjelaskan nanti bagaimana cara menginput menggunakan data Excel, dan mungkin nanti kita simulasi untuk memetakan matrik menggunakan Play Store-nya. Mangga Pak Komar. Baik, terima kasih Bu Rusi atas pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dekan, para wakil dekan, Kaprodi dan Sekprodi dari program studi yang masih di bawah Ban PT ya akreditasinya. Saya izin untuk share dulu. Baik, Bapak dan Ibu, ISK ini memang salah satu instrumen yang digunakan hanya untuk mengkonversi saja status akreditasi dari A ke unggul, B ke baik sekali, kemudian C ke baik. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama,
Eh, Perbedaannya ketika di akreditasi PT, APT atau akreditasi perguruan tinggi, B ke baik sekali, A ke unggul, kemudian C ke baik itu punya selisih nilai setengah gitu. Jadi misalkan kalau nilainya B itu nggak nyampe 3 ya, cuma 2,5 poinnya. Sedangkan kalau baik sekali poinnya bisa mencapai 3. Begitupun A itu kalau nggak salah cuma 3,5 ya. Sedangkan kalau unggul itu 4. Jadi lumayan kalau semua prodi di Universitas Juanda ini kita ISK-kan, setengah nilai itu sudah naik gitu dari untuk penilaian APT. Dengan catatan mungkin prodi barunya juga sudah terakreditasi ya minimal baik. Yang kedua, ketika nanti habis masa berlakunya, kan masa berlaku 5 tahun, ketika masa berlakunya sudah habis, bisa dilakukan perpanjangan melalui PEPA. Tidak perlu melakukan reakreditasi ulang. Ya, PEPA itu seperti yang kemarin-kemarin ya, bilangnya sih otomatis ya, padahal nggak otomatis juga gitu akreditasinya. Tetap ada penilaian ya, pemantauan dari Ban PT melalui PD Dikti. Jadi ketika dinilai oleh PD Dikti tidak terjadi penurunan kualitas atau tidak ada laporan dari masyarakat, maka akreditasinya dilanjutkan lagi untuk 5 tahun berikutnya. Kalau akreditasinya sudah berubah menjadi unggul, baik sekali atau baik. Nah ini yang masih ABC kemarin-kemarin kan dapat perpanjangan yang PEPA itu, nah itu hanya berlaku 1 kali saja. Yang paling pertama dapat itu kan peternakan dan teknologi industri pertanian, tidak salah, sama ekonomi syariah. Hanya saja ekonomi syariah nantinya akan melalui Lamemba. Nah itu hanya 1 kali saja dapat perpanjangan. Kalau sudah ISK, peternakan misalkan dari A sudah ke unggul, maka ke depannya tidak perlu melakukan reakreditasi. Kalau memang belum ada lamnya Bapak dan Ibu ya. Kita doakan saja supaya lama lah lamnya muncul supaya masih tetap di Ban PT ya akreditasinya. Karena kalau sudah di lam cukup kompleks juga instrumen maupun pembayarannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja ini adalah instrumen pengisian ISK untuk sarjana. Yang pertama biasa ini seperti instrumen akreditasi lainnya, ada nama program studi diisi, ya, peringkat akreditasi prodi ini ada pilihannya A, B atau C. Ya, kemudian nomor SK Ban PT, tanggal kadaluarsa, nama unit pengelola, nama perguruan tinggi, alamat, ya, kota, kabupaten, kode pos, nomor telepon, email, website, kemudian TS. Ya. TS-nya ini 1 tahun yang sudah berlangsung penuh ya Bapak dan Ibu. Berarti kalau kita mengisi tahun sekarang, TS-nya 2021, 2022 seperti itu. Kemudian nama pengusul dan tanggal. Ini adalah daftar tabel. Jadi berbeda dengan Ban PT yang berbeda dengan reakreditasi yang tabelnya cukup banyak. Kalau ISK hanya ada 7 tabel dengan 10 butir penilaian. Jadi nggak banyak yang harus diisinya. Kalau ini tidak terhitung ya ini identitas prodi sebenarnya. Dimasukkan jenis program studi yang ada di UPPS. Kemudian nama prodinya, status peringkat akreditasi prodi, nomor dan tanggal SK, tanggal kadaluarsa, dan jumlah mahasiswa saat tes. Nah, yang pertama ini diisi prodi yang akan di-ISK-kan. Kemudian yang lainnya adalah prodi yang masih menginduk di bawah 1 PPS. Tabel yang pertama adalah DT dan DTPS, dosen tetap dan dosen tetap program studi. Jadi di sini diisikan nama dosennya, niden dosen, kemudian pendidikan pasca sarjananya, magister, doktor dalam bidang ilmu apa, bidang keahliannya apa. Nah, kesesuaian dengan kompetensi NTPS ini akan jadi DTPS Bapak dan Ibu. Jadi kalau diberi centang, berarti dosen tersebut merupakan DTPS. Ya, misalkan A, B, C, D, E, F, G, misalnya dari 7 dosen ini, yang dicentang katakanlah hanya 6 misalnya seperti itu. Berarti 6 orang yang dicentang ini adalah DTPS. Ini yang akan menjadi pembagi nantinya, penghitung atau rasio. Kemudian jabatan akademiknya
tenaga pengajar, asisten ahli, rektor, rektor kepala dan guru besar, sertifikat pendidik, sertifikat kompetensi atau profesi atau industri, mata kuliah yang diampu, kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu. Biasanya kalau di TPS berarti dia sudah sesuai juga dari segi mata kuliah yang diampu, sudah sesuai dengan program studi. Kemudian mata kuliah yang diampu pada PS lain juga ada. Nah, berikutnya kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Jadi di sini dimasukkan daftar mata kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya kompetensi atau bukan. Biasanya mata kuliah inti prodi itu mata kuliah kompetensi ya. Kemudian bobot SKS mata kuliahnya. Ya, kuliah responsi tutorial, misalkan berapa SKS, 2 SKS. Seminar, misalnya tidak ada seminar mata kuliahnya. Praktikum berapa SKS, misalnya 1 SKS, seperti itu. Kemudian baru konversi ke jam. Nah, 1 SKS-nya berapa menit ya, 45 menit ya kalau tidak salah. Nanti bisa dicek kembali. Itu kemudian nanti dikonversi ke jam. Begitu praktikum, biasanya untuk jam praktikum itu lebih besar. Kemudian capaian pembelajaran, ini dicek di struktur kurikulum yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu, apakah mata kuliah Bapak dan Ibu sudah mengakomodasi semua capaian pembelajaran yang ada di struktur kurikulum. Biasanya sih kita suka centang semua ya, tapi mungkin bisa dipastikan kembali apakah semua mata kuliah juga centang sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kalau mata kuliah kompetensi ya mungkin sangat disarankan untuk dicentang ya. Mungkin dicek lagi kembali struktur kurikulum. Kemudian dokumen rencana pembelajarannya, kalau RPS ya mungkin bisa ditulis RPS seperti itu. Unit penyelenggaranya bisa prodi, fakultas, atau universitas. Kalau MKDU ya mata kuliah dasar umum mungkin universitas. Tapi kalau mata kuliah inti prodi ya bisa jadi prodi. Jadi nggak ada di program studi lain mata kuliah ini. Tabel berikutnya, standar dan indikator kinerja. Ini terkait dengan penjaminan mutu. Bapak dan Ibu mungkin sempat disosialisasikan bahwa UPPS sebaiknya memiliki penjaminan mutu fakultas ya, penjaminan mutu UPPS. Apalagi yang di bawah LAM ya. Kalau BAN PT sih mungkin masih bisa menginduk ke universitas, walaupun tetap disarankan untuk membuat standar fakultas ya, standar UPPS masing-masing. Nah, di sini dimasukkan oleh Bapak dan Ibu, misalkan standarnya standar apa, bisa dicek di tes SAIMA ya, mungkin masih memiliki kumpulan standar ya, nanti bisa disesuaikan dengan UPPS Bapak dan Ibu. Misalkan standar pendidikan, indikator kinerjanya apa, kemudian indikator kinerja ini pastikan melampaui ya dari yang ada di SNDT. Kalaupun sama itu sekarang nggak begitu dianggap ya, sama itu ada di angka cukup ya. Melampaui baru ada di angka 3. Kemudian capaiannya berhasil tercapai itu baru 4. Itu penilaian sekarang itu. Jadi kalau misalkan IPK standarnya di SNDT itu misalkan 2,75 misalnya, kita harus menetapkan lebih tinggi dari apa yang ditetapkan di SNDT ya, 3 misalnya seperti itu. Kemudian capaiannya TS-1 ini ya harus lebih besar dari standar yang indikator yang ditetapkan. Seperti itu. Berarti misalkan indikator kinerjanya 3, IPK mahasiswa itu tapi capaiannya 3,2 atau 3,5, nah itu baru bagus ya seperti itu. Di sini faktor pendukung atau penghambat kalau memang tidak tercapai apa di sini dijelaskan, kemudian tindakan perbaikannya apa. Kalaupun memang tercapai dan menurut kita ada faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam peningkatan capaian indikator kinerja, ini bisa dituliskan, kemudian dituliskan juga tindak lanjutnya. Berikutnya waktu tunggu lulusan. Pada kolom 3 ini jumlah lulusan TS-4. Nah, jadi kita mulai di TS-2 Bapak dan Ibu, jadi 3 tahun yang lalu. Jadi kan anggapannya mahasiswa itu kalau sudah 3 tahun lulus itu sudah karirnya sudah mulai terlihat lah seperti itu. Jadi bukan mahasiswa yang baru lulus ya, atau mahasiswa yang diwisuda kemudian diberikan kuesioner ya, tidak seperti itu. Tapi mahasiswa yang sudah 3 tahun lulus ya. Maka TS-2
ini menjadi awal mula dilakukannya jumlah lulus tracer study. Jadi yang sudah lulus 3 tahun yang lalu. Kalau baru lulus khawatir penilaiannya jelek gitu karena memang dia baru lulus gitu, belum kerja misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah 3 tahun yang lalu, mungkin dia sudah peroleh pekerjaan yang karir yang juga bagus, kemudian juga bisa masuk ke indikator-indikator yang lain seperti misalnya tempat kerja lulusan. Sekarang kan ada yang internasional, lokal, kemudian multinasional seperti itu. Nah ini pastikan lulusannya ini TS-2, TS-3, dan TS-4. Jadi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan 5 tahun yang lalu. Ini yang dimasukkan. Dan jumlah lulusannya ini harus semua populasi ya, bukan sampel. Nah jumlah lulusan yang terlacak ini sebaiknya sih mendekati angka populasi, ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan yang lulus 50, jumlah lulusan yang terlacak sih emang kalau lebih bagus sih 50 juga gitu. Tapi kalau nggak bisa ya minimal mendekati gitu. Karena semakin sedikit jumlah lulusan yang terlacak ini akan mempengaruhi penilaian. Walaupun jumlah lulusan waktu tunggunya misalkan semuanya di bawah 6 bulan semua. Tapi dari 50 misalkan hanya 10 yang terlacak, dari 60 hanya 15 misalnya seperti itu, jumlahnya terlalu terlalu sedikit ya. Ini akan mempengaruhi penilaian di sini. Walaupun ini 4 nilainya, dia akan terpengaruhi oleh jumlah lulusan yang terlacak. Jadi sama seperti instrumen akreditasi yang biasa Bapak dan Ibu isi. Jadi sangat penting jumlah lulusan ini mendekati angka populasi. Nah, kalau bisa mungkin dibuat ini ya grup alumni, di grup WhatsApp atau Telegram. Kemudian ketika kuesioner itu kita sebarkan, pastikan setiap alumni itu mengisi, sehingga lulusan yang mengisi itu lebih banyak lah. Kemudian ditulis waktu tunggu lulusannya, misalkan dari 50 lulusan yang terlacak 40 yang sudah mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan berapa, misalkan 20, terus di sini 20. Antara 6 sampai 18 bulan berapa orang ditulis di sini. Jadi ditulis jumlah mahasiswanya. Berikutnya kita ke tabel 5. Kesesuaian bidang kerja lulusan. Nah, ini juga biasanya kan sama ya, jumlah lulusan yang terlacak, angkanya biasanya sama dengan tabel sebelumnya. Nah, di sini juga dicek apakah jumlah lulusan yang terlacak tingkat kesesuaian bidang kerjanya dengan prodi itu rendah, sedang, atau tinggi. Misalkan dia manajemen gitu prodinya, kemudian ketika dia lulus, misalkan menjadi guru lah misalkan, nah, itu anggapannya apa, rendah, sedang, atau tinggi. Kalau gurunya guru manajemen ya mungkin tinggi ya ininya. Tapi kalau guru yang lain bahasa Inggris misalkan cukup jauh ininya. Nah itu biasanya dihadirkan juga di kuesioner. Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan prodi? Biasanya dihadirkan juga di kuesioner. Dan itu biasanya yang dimasukkan sebagai data. Berikutnya ini pengguna lulusan. Nah, kalau tadi lulusan yang teracak, ini jumlah responden yang memberikan memberikan penilaian. Bisa jadi lebih sedikit dari jumlah mahasiswa yang terlacak. Karena bisa jadi atasannya tidak mau mengisi kuesioner atau tidak disampaikan sama alumninya. Nah, tapi di sini juga tetap diupayakan jumlah responden pengguna lulusan ini juga mendekati angka populasi ya kalau bisa diupayakan. Karena lagi-lagi itu tetap akan mempengaruhi penilaian keseluruhan nantinya. Nah, nilainya nanti ada di sini. Tingkat kepuasan pengguna, etika, keahlian pada bidang ilmu, kompetensi utama, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri. Nah, ini jumlahnya kan ada 7 bidang, jadi jumlahnya ada 700% ya kalau dipresentasikan. Kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Jadi walaupun misalkan bagus, tapi tetap rencana tindak lanjut ini dibuat misalkan sangat baik semua 100%, rencana tindak lanjut tetap dibuat sebagai bentuk improvement ya, peningkatan kualitas program studi.
Nah, ini Bapak dan Ibu adalah Excel yang harus Bapak dan Ibu isi. Selain Excel, nanti juga ada PDF. Saya stop share dulu. Tadi mungkin sempat ditampilkan juga oleh Bu Rusi. Nah, bedanya kalau Excel tadi kita hanya menginput data, di PDF ini atau mungkin nanti di Word-kan dulu ya, dibuat dalam Microsoft Word dulu. Ini ada narasi yang juga harus kita tuliskan, gitu. Seperti di kurikulum, uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Jadi di sini Bapak dan Ibu uraikan, ya, jabarkan terkait dengan penyusunan kurikulum. Di antaranya harus melibatkan pemangku kepentingan, internal, eksternal, kemudian juga harus direview ya Bapak dan Ibu. Untuk memperoleh nilai 4, ini harus ada review pakar. Kalau tidak ada review pakar, cuma sampai ke keterlibatan pemangku kepentingan, itu ada di angka 3 poinnya. Tapi tetap lulus sih, tetap lulus kalau untuk ISK ini. Karena minimal di angka 3 ya untuk yang unggul, kalau tidak salah. Tapi lebih baik lagi ada review pakar supaya bisa memperoleh nilai maksimal. Kemudian narasi berikutnya ini terkait dengan kurikulum ya. Berdasarkan dokumen kurikulum prodi yang berlaku, uraikan perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI, SKKNI yang relevan, penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan mata kuliah. Ini semua saya rasa ada di struktur kurikulum ya yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Kalau sesuai dengan kalau sudah sesuai dengan yang terbaru, biasanya ada semua. Perumusan capaian KKNI, CPL-nya apa saja, sikap, pengetahuan, kompetensi umum, kompetensi khusus, capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian, jadi bahan kajian apa saja yang menggunakan CPL apa saja, pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian yang matriks tabelnya itu yang panjang itu ke kanan, yang mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah buat, biasanya sudah paham lah bagaimana mekanismenya. Kemudian tinggal dinarasikan, mungkin tabelnya karena panjang ya mungkin dibuat dalam bentuk diagram atau apapun lah. Yang penting bisa dinarasikan, kemudian dijabarkan secara lengkap sehingga bisa menjadi nilai lebih untuk ISK. Berikutnya terkait penjaminan mutu, ini juga ada uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal akademik dan non-akademik di unit pengelola program studi PPS yang mencakup ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal. Nah, ini tadi seperti dikatakan oleh Bu Rusi ya, SK terkait GKM, GPM, BPMPI dan sebagainya, itu adalah dokumen formal ya, penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu, atau jika ada SK yang lain juga bisa dihadirkan. Kemudian ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Ini kita punya semua ya di BPMPI. Jika UPPS mau dibuat dalam apa ya, disesuaikan, ya mungkin coba diminta ke Nabitnya ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi UPPS. Kemudian keterlaksanaan siklus atau pendahapan SPMI yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang dulu pernah diundang ya ketika kita pertama kali menetapkan standar, kita duduk bareng-bareng, kita tetapkan kira-kira berapa nih standarnya gitu yang harus ditetapkan. Nah seperti itu masuk kategori keterlaksanaan siklus dan tahapan SPMI ya, sampai ditingkatkan. Jadi ketika standar itu ternyata terlampaui, untuk tahun berikutnya biasanya kita tingkatkan. Gitu. Misalnya kalau sebelumnya IPK itu kita ditetapkan di angka 3, nah, ternyata melampaui ini di 3,1, kita naikin lagi standar berikutnya di angka 3,05 misalnya seperti itu.
Jadi ada peningkatan. Ketika dia tidak tercapai, kita evaluasi. Ketika dia tercapai, kita tingkatkan. Kemudian keberadaan laporan audit, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan. Kalau di kita mungkin laporan AMI ya, audit mutu internal, kemudian juga di BPMPI ada laporan kepuasan non-akademik, kepuasan akademik dan non-akademik ya. Biasanya dibuat tiap semester. Kalau yang non-akademik mungkin setiap tahun ya, karena cukup banyak penilaiannya yang harus dinilai. Kemudian keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan. Itulah mengapa kita di BPMPI sering menyosialisasikan terkait dengan penjaminan mutu internal, juga dokumen-dokumen yang kita miliki ya di penjaminan mutu. Kemudian keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu, termasuk diantaranya adalah benchmarking dengan universitas lain yang biasanya memang akreditasinya lebih baik ya, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara peningkatan mutu. Nah, ini dijabarkan di bagian sistem penjaminan mutu tadi. Berikutnya pelampauan SNDT ya. Nah, ini yang tadi yang di tabel Excel, tapi untuk yang PDF-nya ada uraiannya. Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SNDT diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Ini tadi standar yang sudah kita tetapkan, ketercapaiannya bagaimana, gimana cara kita menetapkannya, kemudian mengukur ketercapaiannya seperti apa, bagaimana memonitornya, dan menganalisis perbaikan berkelanjutan. Ini semua diuraikan dalam butir yang ketiga. Ya. Berikutnya sistem pelacakan kelulusan, juga diuraikan. Sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS mencakup aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi. Ini juga harus diuraikan keterlibatan perguruan tinggi apa dalam research study, kemudian apakah jika dilakukan oleh PT, UPPS atau Prodi punya kontribusi atau tidak, bagaimana cara metodologi untuk melakukan research study, apa instrumennya, bagaimana menilainya, kemudian hasil evaluasinya seperti apa. Kemudian uraian berikutnya ini sudah cukup. Jadi tidak terlalu banyak uraian nantinya Bapak dan Ibu, tidak seperti borang yang sering kita buat sampai ratusan halaman. Ini mungkin cukup singkat saja. Berikutnya mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasi sendiri ya, bagaimana menghitung kira-kira prodi saya bisa bisa dikonversi atau tidak nilainya. Itu bisa menggunakan aplikasi namanya Quick ISK. Itu bisa diunduh di Play Store. Izin. Sepertinya di HP nggak bisa ini ya, nggak bisa share ya. Sepertinya nggak bisa. Tapi kami di BPMPI juga buat sudah membuat simulasi dalam bentuk Excel-nya. Sebentar saya tampilkan dulu. Jadi ini tidak seperti simulasi yang reakreditasi ya, yang cukup banyak. Ini cukup simpel, tidak terlalu banyak tabel. Kita hanya ada 10 butir penilaian. Kuantitatif ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kualitatifnya
Ini butir yang kualitatifnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 10 butir pas. 6 di kuantitatif dan 4 di kualitatif. Walaupun mungkin lebih nyaman menggunakan yang ini ya, yang Quick ISK, ya, karena bisa dipakai di handphone, tapi ini tidak bisa. Tidak bisa di-share layar kalau di handphone ternyata ya. HP saya yang nggak bisa. Jadi bisa diunduh di Play Store Quick ISK, itu aplikasi yang dibuat oleh Universitas Telkom. Cukup mudah menggunakannya. Kemudian nanti bisa langsung ketahuan kira-kira prodi Bapak dan Ibu bisa dikonversi atau tidak nilainya dari A ke unggul, B ke baik sekali, dan C ke baik. Menurut saya sih ini mumpung prodi kita belum ada LAM-nya ya Bapak dan Ibu, kita bisa manfaatkan ini untuk meningkatkan status akreditasi kita, walaupun minimal dari B ke baik sekali saja dulu deh. Karena untuk unggul itu kan cukup sulit ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin ke unggul, dari B ke unggul, berarti yang digunakan bukan ISK, tapi reakreditasi dengan menggunakan 9 instrumen dengan 9 kriteria. Jadi ISK ini untuk mengkonversi saja, sedangkan untuk meningkatkan pakainya reakreditasi. Selama kita masih di ban PT dan kita tidak berniat untuk meningkatkan, bukan tidak berniat ya, mungkin ketika dilihat kita melakukan evaluasi diri, kayaknya kita belum siap deh untuk meningkatkan status gitu dari baik sekali ke unggul, maka biarkan saja ban PT bekerja menggunakan sistem PEPA-nya, pemantauan evaluasi peringkat akreditasi. Jadi pastikan saja data di Pendikti sudah sesuai, tidak ada data yang tidak masuk ya, maka selama 5 tahun sekali nanti akan keluar. Tapi jika kita punya semangat untuk meningkatkan, kita yakin nih kita pasti bisa naik misalkan, baru kita lakukan reakreditasi. Kalau di ban PT seperti itu. Tapi kalau sudah kelam, ya beda lagi. Setiap tahun harus reakreditasi. Nah mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu memerlukan, nanti saya konsultasi juga dengan Bu Direktur, apakah nanti akan di-share atau tidak terkait dengan instrumen simulasi ISK ini, atau mungkin silakan dulu menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, namanya Quick ya, QUICK, Quick ISK. Mungkin sekian dari saya, Bu Rosi ya. Iya, siap Pak Komar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Komar yang sudah memaparkan Bapak Ibu bagaimana cara mengisi menggunakan data Excel dan PDF-nya. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan simulasi menggunakan Quick ISK. Maka Bapak Ibu bisa diunduh di Play Store handphonenya masing-masing, atau nanti sepertinya saya juga mengizinkan jika Bapak Ibu nanti akan menggunakan simulasi menggunakan Excel. Tapi nanti jika harus atau akan dibantu oleh BPMPI pun, mangga nanti kami akan coba memfasilitasi. Baik Bapak Ibu, karena tadi Pak Komar sudah menyampaikan tentang penilaian PDF untuk program sarjana. Nah, nanti ini saya share screen untuk pasca sarjana. Nah, bedanya yang pasca sarjana ditambahkan satu berarti ya, ditambahkan satu komponen terkait publikasi ilmiah mahasiswa. Jadi kalau yang pasca ada 5 komponen, kalau yang sarjana ada 4 komponen. Nanti Bapak Ibu yang pasca karena S2 Hukum kemarin juga sudah selesai, sudah lolos PEPA dan sudah diberikan sertifikat dan SK perpanjangan, berarti nanti diisi untuk S2 Hukum terkait publikasi ilmiah mahasiswanya. Nanti silahkan untuk TS-2, TS-1, TS-nya ada berapa jumlah jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, internasional, dan sampai dengan tulisan di media massa pun Bapak Ibu silahkan dituliskan. Saya kira ini sama dengan format pada saat kita mengisi di instrumen akreditasi ban PT untuk pasca ya, persis sama seperti ini. Nah, yang kedua adalah tentang ini Bapak Ibu ditambahkan untuk publikasi ilmiah mahasiswa. Kalau yang atas ini adalah ini juga publikasi ilmiah mahasiswa, yang bawah ini adalah yang
yang di bawah ini adalah boleh pagelaran atau pameran atau presentasi atau publikasi ilmiah yang lainnya. Untuk Nah, ini magister terapan, Bu. oh iya, ini terapan. Oke, yang bawah terapan. Yang atas adalah yang kita punya di akademik. Nah, Ya. jadi tambahannya hanya satu, Bapak Ibu, untuk magister ini. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa ditambahkan yang ini. Dan selanjutnya kemudian karena tadi Pak, sorry. Ya, saya juga sudah share screen Bapak Ibu di chat Zoom meetingnya terkait matriknya. Bapak Ibu silahkan, karena tadi Pak Komar sudah menyampaikan kita juga bisa simulasi menggunakan Quick ISK. Bapak Ibu bisa unduh, atau jika Bapak Ibu misalnya mau menggunakan matrik dari Ban PT pun tadi sudah saya share menggunakan Zoom meeting. Bapak Ibu bisa paling tidak bisa identifikasi begitu ya, sejauh mana kemudian masing-masing butir telah memenuhi dari instrumen ISK-nya. Baik, itu Bapak Ibu. Dan terakhir, setelah nanti Bapak Ibu mengisi sorry, mohon izin sebentar. Oke, setelah nanti Bapak Ibu mengisi Excel dan PDF-nya, nanti Bapak MPI akan coba mengajukan menggunakan akun laman Sabtonya. Nah, nanti ini Bapak Ibu, nanti kita akan ajukan menggunakan sistem ini. Nah, untuk surat permohonan nanti kita akan bantu dari BPMPI untuk membuatkan atau dibuatkan untuk nanti kami unggah. Dan selanjutnya untuk suplemen yang tadi ISK dalam bentuk PDF yang tadi Pak Komar sampaikan akan kita unggah di sini. Dan untuk yang Excel-nya akan kita unggah di poin ini. Jadi nanti yang Excel kita unggah, yang PDF-nya pun kita unggah, disertai dengan surat permohonan dari pimpinan. Nah, nanti untuk yang mengunggah di laman Sabtonya, insya Allah nanti akan dibantu oleh BPMPI. Baik, begitu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semangat Bapak Ibu untuk mengisi ISK-nya, tetapi mungkin nanti ini adalah kalau untuk program studi yang kemarin baru diberikan SK perpanjangan, maka sifatnya adalah memang wajib sepertinya untuk mengisi ISK, tetapi jika Bapak Ibu yang kemudian misalnya masa habis akreditasinya katakanlah tahun depan misalnya, atau 2 tahun yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu bisa pikir-pikir apakah memang akan ISK atau Bapak Ibu akan langsung reakreditasi saja begitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa bersepakat dengan pimpinan di UPPS masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, mangga jika ada yang ditanyakan silahkan. Assalamualaikum Ibu Kepala BPMI. Mangga Pak. Pak Helmi. Boleh langsung nanya Bu ya? Iya Pak Helmi. Langsung aja Ibu, kami kan sebenarnya pengen reakreditasi gitu Bu ya. Karena kan kita kemarin masih baik gitu ya, jadi kita pengen ke tahap sangat baik dulu lah gitu ya. Nah, seandainya sebenarnya kita habis tuh di 2024 gitu Bu. Di 2024. Nah, seandainya kita pengen reakreditasi, apakah kita cukup dengan menggunakan ISK ini aja atau harus memang kita masuk ke standar 9? Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau di kami itu kalau yang lain-lain sebenarnya udah cukup, itu cuma kita ada kendalanya itu kita untuk yang lektor kepala gitu Bu. Kita sebenarnya ada 1 profesor, 1 LK kepala, dan terus terang kita masih menunggu, insya Allah saya mungkin di bulan Juni bisa keluar gitu ya. Nah, sebenarnya untuk sangat baik itu kan 40% Bu ya? Ya. Nah, kalau seandainya Bu, kan kalau dalam persyaratan untuk dosen yang akan digunakan itu kan bisa dosen home base dan dosen tetap non home base gitu Bu ya. Nah, kalau seandainya kan Prof. Dede Kardaya kan juga ngajar di kita juga gitu Bu. Nah, bisa nggak kita memanfaatkan kita pakai beliau untuk melengkapi supaya lebih dari 40%, karena kalau sekarang itu baru kurang lebih sekitar 37,5% gitu untuk persyaratan yang LK. Kalau yang lain-lain rasanya sih udah cukup, cuma yang untuk persyaratan LK itu. Nah, mungkin 2 pertanyaan itu dulu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Pak Komar izin boleh saya dulu ya.
nanti boleh disempurnakan oleh Pak Komar. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Untuk yang pertama, Saya sebagai Kaprodi MTP mungkin. Kaprodi MTP, iya saya lupa. Biar ada Penjabat. ada Pak Ustadz juga di situ ya. Gitu juga. Iya betul, double ya Pak Kaprodi ya. Oke, baik Pak Kaprodi berarti saya bilangnya ya, Pak Kaprodi Oke, Bu. MTP. Pak Ya. Kaprodi, karena di 2024 sudah selesai sudah selesai masa akreditasi. Ini berarti sudah perpanjangan kan Pak? Belum ya? Sudah? Belum ya? Kemarin baik ya? Sudah. Kemarin udah perpanjangan. Oke, baik. Jika memang 2024 sudah selesai, saya sih lebih pada mending reakreditasi saja. Karena ISK itu hanya mengkonversi, tetapi tidak bisa menaikkan peringkat gitu. Sementara Bapak kan memang di MTP awalnya baik ya Pak ya. Karena memang ingin ke baik sekali. MTP baik ya Pak ya, awalnya Pak ya? Iya. Oke. Yang Karena kemarin itu baik. Kita pengen ke baik sekali gitu. Nah, karena memang ingin ke baik sekali dari baik, berarti kan Bapak akan meningkat begitu ya. Jadi saran saya sih memang mending langsung direakreditasi saja menggunakan 9 kriteria. 9 kriteria berarti. Betul, itu yang pertama. Tetapi mau ISK ataupun menggunakan 9 kriteria, sebenarnya untuk syarat perlu peringkatnya nyaris hampir sama Pak, persis gitu ya. Iya, jadi tetap harus mempersiapkan seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Komar begitu. Jadi terkait dosen, terkait kurikulum, terkait penjaminan mutu, terkait tracer study begitu. Apalagi kalau S2 memang harus ada publikasi ilmiah begitu ya. Nah, ini menjadi syarat peringkat jika memang nanti ingin di baik sekali. Jadi mungkin dari sekarang, karena nanti TS yang kalau di 2024 itu yang akan dimasukkan di Sabtonya adalah di DED dan LKPS-nya adalah di 2022, berarti kan tahun ini ya Pak ya. Berarti tahun ini sudah mulai dipetakan berarti Pak, jika memang akan reakreditasi di tahun 2024 begitu. Supaya ya cukup. Untuk 3 tahun terakhir untuk yang mahasiswa harusnya cukup banyak. Banyak ya, baik. Ya, saya kira udah maksimal. Siap. Nah, untuk yang kedua, setahu saya betul Pak Komar ya, di Ban PT juga boleh pemetaan DTPS kan ya, untuk dosen ya, untuk dosen. Jadi menurut saya sih, mangga Pak, jika akan ada penetapan atau cuma memang dia bukan DTPS ya Pak ya, karena memang beda UPPS ya Pak ya, beda fakultas ya Pak ya. Iya, beda. Home base-nya di peternakan. Home base-nya di peternakan. Iya. Kalau di acuan sih memang dosennya home base dan non home base, dicoba aja Pak, dicoba saja. Jika siapa tahu nanti misalnya seperti kemarin di akuntansi, sebenarnya sih di situ disampaikan harus ada dokter 1. Nah, kemudian akuntansi itu kemarin memasukkan 2 dokter dengan beda beda prodi Pak, dan tidak satu rumpun ilmu, ternyata di approve. Nah, tetapi jadi nanti ya strategi ya berbagai cara lah gitu Pak ya. Jika memang tidak ada, saya kira dipetakan saja dari sekarang untuk pemetaan dosennya begitu. Tetapi mungkin satu rumpun ilmu Pak. Kalau bisa sih betul satu rumpun ilmu, sehingga nanti bisa diklaim bahwa memang mata kuliah yang diampunya memang MKK berarti ya. Iya, teknologi pengolahan pangan hewani. Iya, betul. Satu rumpun ilmu kan ya Pak ya? Bapak udah ada SK rumpun ilmunya kan, sudah dicek ya Pak ya, di rumpun ilmunya sama ya? Iya, dia masih satu rumpun, tapi tidak sebidang. Oke, baik. Dipetakan saja Pak. Kita berbagai cara lah ya, strateginya mungkin kita bisa menggunakan berbagai strategi. Mudah-mudahan nanti approve gitu. Sementara sambil kita bisa saja nanti mudah-mudahan di tahun depan mungkin akan nambah begitu Pak ya. Tetapi kan memang akan dihitung dari mulai tahun ini, berarti jika memang di tahun 2024 akan reakreditasinya, TS-nya ya. 2 semester ini beliau sudah kita masukkan Bu, baik untuk tenaga pengajar maupun penguji gitu. Jadi mantap. Sudah masuk. Di PDDikti sudah masuk. Keren. Siap. Sudah terlaporkan di PDDikti berarti ya Pak Kaprodi ya? Semester kemarin tinggal semester ini yang semester keduanya yang beliau masuk. Oke, siap. Dari 5 komponen tadi berarti Pak 5-5-nya sudah memenuhi di kriteria baik sekali ya? Oke. Sudah, tinggal itu aja yang LK yang masih 37,5% gitu. Tinggal dikit lagi. Siap. Iya, makanya kalau Prof Dede bisa masuk kan itu kan insya Allah kan bisa membackup.
Dicoba aja Pak kayaknya. Kita strategi aja ya. Kita coba saja. Mudah-mudahan nanti di-approve gitu ya. Dicoba saja nggak Oke, apa-apa Pak. diusahakan dulu ya. Jadi Diusahakan mungkin dulu. kalau gitu kebetulan ada Pak Ustadz juga di sana, kita mungkin fokus ke standar 9 Pak Ustadz ya. Luaran ya. Iya, ke standar 9 ya. Jadi maksudnya nggak 2 kali kerja kita kalau fokus ke standar. Sebenarnya kita kemarin sudah standar 9 sudah mulai, sudah sih. Cuma tinggal melengkapin bukti-bukti gitu, Bu. Betul. Bukti-bukti fisik gitu. Bukti-bukti fisik. Betul. Memang di standar luaran itu bobotnya paling besar Pak Kaprodi. Jadi memang jika bisa diperkuat di kriteria 9, oh itu keren. Memang sebaiknya diperkuat di luaran mungkin. Di luaran human resources termasuk dosen dan mahasiswanya. Oke. Mantap. Kita kelemahan yang kemarin kita yang pertama itu kan di dana. Cuma kemarin ada kekeliruan sebenarnya di dana itu dan jumlah UPPS harusnya UPPS tetapi yang dipakai itu yang prodi gitu. Oh, Dan jadi kecil ya. Jadi kecil dia. Kemudian yang kemarin kan yang dari yang untuk dari kepuasan mahasiswa dan user dan kepuasan mahasiswa kan kemarin itu kan yang tahun 2021-22 kan belum ada, nah sekarang sudah ada gitu. Oke, mantap. Berarti datanya sudah naik ya Pak ya? Diusahakan sih kalau bisa. Alhamdulillah sudah bagus, sudah maksimal. Baik, kalau bisa di 100% kita 100%, kalau misalnya tidak 100% ya paling tidak mendekati udah ya. Di 90-an. Nah, mantap. Udah di 90-an. Oke, keren Pak. Udah di 90-an. Dia ada perbaikan. Tapi ya, terlapor ya Pak ya? Itu. Terlapor ya Pak ya ke sistemnya ya? Sudah. Mantap. Oke. Sudah masuk. Semangat Pak Kaprodi, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin kami fokus di standar 9 gitu, Bu ya. Baik, siap. Oke, nanti siap. Jika ada satu dan lain hal, insya Allah kami siap diskusi bersama ya Pak. Ya pasti gitu Bu. Mungkin sebentar lagi kami akan mereportkan teman-teman di BPMPI. Monggo, siap. Semangat Pak Kaprodi. Oke, mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Bu. Mangga, hatur nuhun. Mau padekan aja. Hatur nuhun padekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf saya nggak bisa full karena saya lagi di jalan nih Bu. Mangga Bapak hati-hati di jalan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu mangga jika akan ada yang ditanyakan kembali. Clear ya, Pak Faisal, jadi semangat ya ngisinya. Kemarin kan semangat mau reakreditasi, sekarang semangat ngisi ISK ya. Mungkin izin Bu. Mangga Pak Komar. Untuk MTP itu kan sebenarnya nggak bisa ISK karena dia udah terkonversi secara otomatis dari C ke baik. Iya, sudah baik. Jadi nggak, pilihan satu-satunya untuk naik itu ya menggunakan reakreditasi atau PEPA. Kalau memang belum siap di tahun 2024, berarti nunggu perpanjangan yang melalui PEPA. Tapi jika sudah siap untuk naik ke baik sekali, berarti sudah bisa menggunakan reakreditasi. Kalau ISK udah nggak bisa karena dia sudah terkonversi secara otomatis. Iya, tadi katanya Pak Kaprodi siap untuk naik katanya. Udah dihitung-hitung. Mudah-mudahan cukup ya Pak ya. Insya Allah. Siap. Hatur nuhun Pak Komar. Ya, sama-sama Ibu. Karena memang dia sudah dapat otomatis dari kemarin, dari Sabto ya Pak Komar ya, dari C ke baik ya. Jadi sudah langsung ISK kalau untuk MTP, karena untuk yang dapat nilai C, Bapak Ibu memang otomatis tidak perlu ISK, langsung mendapatkan sertifikat baik dari BAN PT-nya. Kecuali jika memang Bapak Ibu diakreditasi B atau A, untuk bisa ke baik sekali atau unggul memang harus melalui ISK yang kita isi dan kita unggah melalui laman Sabto. Hatur nuhun Pak Komar. Ibu sama-sama. Terima kasih Pak Komar. Sama-sama Pak Helmi. Baik, masih ada Bapak Ibu yang akan ditanyakan, didiskusikan? Sudah siap mengisi semua? Pak Abdullah, aman Pak Abdullah?
Insya Allah, Bu. Siap, berarti di Paperta ada ya Pak ya? Aquaculture ya? Ya, Aquaculture sama apa teh Pak kemarin teh? AGT, Bu. AGT ya? Dan Baik. yang TNK kan nanti tahun 2025, Bu ya. Mending reakreditasi aja Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada yang cukup sampai di sini saja atau akan ada yang ditanyakan? Harapannya Bapak Ibu yang terutama yang kemarin baru keluar sertifikat perpanjangan dari Ban PT, Bapak Ibu Prodi diberikan waktu dalam 6 bulan untuk mengajukan ISK. Jadi mungkin bisa diidentifikasi dari sekarang Bapak Ibu. Jika disinyalir misalnya dari 4 komponen tadi untuk program sarjana atau dari 5 komponen tadi dari program pasca sarjana ternyata ada satu dan lain hal yang belum memenuhi, maka mungkin karena sekarang masih awal semester, saya kira waktu yang pas, momen yang tepat kita untuk bisa katakanlah melakukan strategi begitu ya. Jika kurangnya di dosen misalnya, maka mungkin Bapak Ibu bisa pemetaan DTPS dari sekarang. Jika kurangnya misalnya pada kurikulum, mangga Bapak Ibu bisa melengkapinya, atau tadi di sistem penjaminan mutunya, misalnya yang memang belum ada dokumennya, maka mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan BPMPI, tetapi beberapa prodi sih memang sudah sedang berjalan untuk pengisian 4 dokumen SPMI-nya. Nah, jika Bapak Ibu yang belum misalnya melakukan inisiasi membuat dokumen SPMI-nya untuk UPPS, jika memang akan ada UPPS untuk 4 dokumennya, maka mangga Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan BPMPI sehingga nanti misalnya dalam waktu 1 atau 2 bulan ini kita sudah bisa mulai memetakan isian di Excel-nya, dan nanti selanjutnya Bapak Ibu boleh misalnya berkoordinasi dengan BPMPI juga untuk memetakan hasil atau melakukan simulasinya, atau boleh langsung menggunakan Quick ISK seperti yang tadi Pak Komar sampaikan. Mangga mana-mana yang Bapak Ibu bisa nyaman, bisa enak, bisa cepat, silahkan lakukan saja. Nanti kalau sudah fix dan siap, konfirmasi BPMPI untuk mengunggah Bapak Ibu ya, karena BPMPI mungkin harus juga berkoordinasi dengan rektorat untuk menyiapkan surat yang harus kami unggah di laman Sabtonya. Baik, begitu Bapak Ibu, semangat ya, ngasih PR nih kita BPMPI. Soalnya beberapa dekannya, mana kapan ISK katanya, kapan ISK. Nah, jadi sekarang kita sampaikan seperti ini yang harus diisinya, tinggal nanti kita balik, ayo kapan ISK-nya, kapan diunggahnya, gitu ya. Baik, cukup Bapak Ibu, ada yang ditanyakan kembali? Cukup? Cukup ya? Baik, sudah diambil foto Mbak Kang? Belum, oke. Bapak Ibu izin diaktifkan kamera, boleh sebentar ya untuk kita coba ambil foto bersamanya. Nggak harus nyisir Pak Faisal. Pak Haji tadi nggak ada. Biar Bagian foto mah biarkan pasti dari ada, Bu. Bagian Iya. foto ada, iya. Ada Pak Lutfi juga ternyata. Udah katalon heula ya mah. Iya, siap. Mangga Kang tuh bagus, boleh diambil fotonya. Biasanya Pak Faisal membantu kami juga buat ngambil foto. Siap, siap Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak Tuh bagus. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan sampai di sini mungkin ya. Oke, berarti kami tunggu Bapak Ibu diskusi bersamanya. Kami tunggu hasil dari pemetaan ISK yang Bapak Ibu nanti akan isi di Excel dan PDF-nya. Jika nanti kemudian akan ada yang ditanyakan, mangga Bapak Ibu bisa ke BPMPI atau bisa dengan anggota BPMPI yang lain juga. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Komar, kemudian kepada Sama-sama, Bapak Ibu. Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan
Kaprodi serta Sekprodi yang telah hadir, juga tim BPMPI yang selalu support. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan barokah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Rusi. Mangga, sawang Terima sunat. kasih. Assalamualaikum. Pamit undur diri Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu.